Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifda Dharma Lestari dengan NIM 2024 Selamat datang di video pembelajaran edukatif yang menampilkan berbagai inovasi model pembelajaran di kelas. Dalam video ini, saya akan memperlihatkan bagaimana proses pembelajaran dapat menjadi lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan melalui penerapan beberapa model pembelajaran yang berbeda. Setiap model memiliki karakter dan keunggulannya masing-masing dalam membantu peserta didik memahami materi dengan lebih efektif. Pada video kali ini, kita akan melihat penerapan 4 model pembelajaran, yaitu Numbers Together atau NHT, Mix Mapping, model demonstrasi, dan eksperimen. Mari kita simak bagaimana setiap model diterapkan dalam proses pembelajaran. Pada sesi pertama, saya menerapkan model pembelajaran Numbers Together atau NHT. Model ini mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi, dan bertanggung jawab terhadap jawaban kelompok mereka. Melalui model ini, siswa dilatih untuk aktif berpikir, berdiskusi, dan berani menyampaikan pendapat. Berikut video pembelajarannya. Sekarang setiap kelompok akan mendapatkan tugas. Tugas kalian adalah mengumpulkan gambar metamorfosis kata dan menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Tulis pertanyaannya ya anak-anak. Yang pertama, sudah? Nah, soal yang kedua, apa yang terjadi pada berudu sebelum menjadi kata? Sudah? Sekarang silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Pastikan semua anggota kelompok memahami jawabannya, karena nanti Ibu akan mengambil salah satu nomor secara acak. Telur, yang kedua berudu atau kecebong, yang ketiga berudu berkaki, yang keempat katak muda, dan yang kelima adalah katak dewasa. Pada bagian ini, pembelajaran dilakukan menggunakan model Number Heads Together atau NHT. Model ini dipilih sebagai solusi untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam memahami materi metamorfosis kata yang seringkali hanya dihafal tanpa benar-benar dipahami tahapannya. Melalui NHT, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil, kemudian setiap anggota diberikan nomor. Guru akan memberikan pertanyaan terkait tahapan metamorfosis kata, mulai dari telur, berudu, katak muda, hingga katak dewasa.
Setelah berdiskusi bersama, guru akan memanggil nomor secara acak untuk menjawab. Dengan cara ini, setiap siswa dituntut untuk siap dan memahami materi, karena siapapun bisa dipilih untuk mewakili kelompoknya. Model NHT menjadi solusi untuk mengatasi rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran IPA. Siswa tidak hanya mendengarkan tetapi aktif berdiskusi, berpikir bersama, dan bertanggung jawab terhadap hasil kelompok. Pada materi metamorfosis, model ini membantu siswa memahami urutan proses secara lebih jelas melalui diskusi dan saling bertukar pendapat. Beberapa kelebihan dari model NHT antara lain meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab dalam kelompok, mendorong semua siswa untuk aktif, bukan hanya siswa tertentu, melatih keberanian dan menyampaikan jawaban, melalui pemahaman konsep secara lebih mendalam melalui diskusi. Namun, model ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti membutuhkan waktu untuk lebih lama dalam melaksanakan. Tidak semua siswa langsung percaya diri saat dipanggil. Guru perlu mengolah kelas dengan baik agar diskusi tetap kondusif. Model NHT sangat cocok digunakan pada materi yang membutuhkan pemahaman konsep dan urutan, seperti metamorfosis kata. Kolerasi model ini terlihat pada kemampuannya membantu siswa memahami tahapan perubahan makhluk hidup melalui diskusi kelompok. Seperti antisipasi, guru perlu memberikan arahan yang jelas, membimbing jalannya diskusi, serta menciptakan suasana yang nyaman agar siswa tidak merasa tertekan saat harus menjawab. Dengan penerapan model NHT diharapkan siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga benar-benar memahami proses metamorfosis kata secara aktif dan menyenangkan. Selanjutnya, saya menggunakan model pembelajaran mind mapping. Model ini membantu peserta didik memahami materi dengan cara yang lebih kreatif melalui peta konsep yang menarik dan mudah dipahami. Dengan menghubungkan ide-ide utama menjadi satu kesatuan, siswa dapat lebih mudah mengingat materi pembelajaran. Berikut video pembelajarannya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan cara yang berbeda. Kita akan menggunakan mind mapping. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya? Belum, Bu? Baik, Ibu jelaskan ya. Mind mapping adalah cara mencatat seperti kertas pikiran. Kita tidak menulis panjang-panjang, tetapi cukup menulis titik-titik penting dalam bentuk cabang-cabang. Jadi, nanti kita akan
ini, pembelajaran menggunakan model mind mapping atau peta pikiran. Model ini dipilih sebagai solusi untuk membantu siswa memahami proses terjadinya hujan yang bersifat berurutan dan saling berkaitan, seperti evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Dengan menggunakan mind mapping, siswa diajak untuk menyusun konsep utama di tengah, kemudian mengembangkan cabang-cabang ide yang menggambarkan setiap tahapan proses hujan secara visual dan sistematis. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya membaca atau mendengar penjelasan, tetapi juga mengorganisasikan informasi dengan cara yang lebih kreatif dan mudah dipahami. Model mind mapping menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi yang kompleks dan berurutan. Dengan memvisualisasikan konsep, siswa lebih mudah melihat hubungan antara proses dalam siklus hujan. Selain itu, model ini juga meningkatkan daya ingat karena melibatkan unsur warna, gambar, dan kreatif. Beberapa kelebihan dari model mind mapping antara lain membantu siswa memahami konsep secara menyeluruh dan terstruktur, meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi siswa, memudahkan dalam mengingat materi karena berbentuk visual, membantu siswa melihat hubungan antara konsep dengan jelas. Namun model ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti membutuhkan waktu lebih lama dalam membuat peta pikiran. Tidak semua siswa langsung terampil dalam menyusun mind mapping, menggunakan bimbingan guru agar konsep yang dibuat lebih sesuai materi. Model mind mapping sangat cocok digunakan pada materi yang memiliki banyak konsep yang saling berhubungan, seperti proses terjadinya hujan dalam siklus air. Kolerasi model ini terlihat dari kemampuannya membantu siswa menghubungkan setiap tahap, mulai dari penguapan hingga turunnya hujan dalam satu kesatuan yang utuh. Sebagai antisipasi, guru perlu memberikan contoh peta pikiran yang sederhana terlebih dahulu, serta membimbing siswa dalam menentukan ide utama dan cabang-cabangnya agar tidak keluar dari konsep yang dipelajari. Dengan penerapan mind mapping, diharapkan siswa dapat memahami proses terjadinya hujan secara lebih mudah, terstruktur, dan menyenangkan. Pada pembelajaran berikutnya, saya akan menggunakan model demonstrasi. Melalui model ini, peserta didik dapat melihat secara langsung proses atau langkah-langkah dari suatu materi yang dipelajari. Model demonstrasi membantu siswa memahami konsep secara nyata seperti pengamatan langsung. Berikut kegiatan pembelajarannya. Gaya adalah tarikan atau dorongan, sedangkan gerak adalah perpindahan posisi benda. Misalnya saat kalian menendang bola, bola bergerak karena adanya gaya dari kaki kalian. Perhatikan bola ini, apa yang terjadi? Bola bergerak. Ya, bagus. Sekarang ibu hentikan. Apa yang kalian bisa simpulkan? Gaya bisa menghentikan benda. Ya, bagus. Sekarang buku ini ibu dorong. Kenapa terasa sangat sulit? Karena ada gesekan, Bu. Ya, karena ada gesekan. Itu disebut gaya gesek. Silakan satu orang maju untuk mencoba mendorong buku ini. Amel bisa maju ke depan. Ya, Bu. Saya mau. Nah, itu bukti adanya gaya yang mempengaruhi gerak benda. Jadi, gaya dapat menyebabkan apa saja. Membuat benda bergerak, berhenti, dan benda berubah arah. Ya, bagus. Pada bagian ini, pembelajaran menggunakan model demonstrasi. Model ini dipilih sebagai solusi untuk membantu siswa memahami konsep gaya dan gerak yang seringkali sulit dipahami jika hanya dijelaskan secara teori.
Melalui demonstrasi, guru memperagakan secara langsung bagaimana gaya dapat mempengaruhi gerak suatu benda, misalnya dengan mendorong atau menarik benda, serta mengamati perubahan arah dan kecepatan geraknya. Dengan melihat secara nyata, siswa dapat menghubungkan konsep dengan kejadian sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Model demonstrasi menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami konsep abstrak. Dengan memperlihatkan secara langsung, siswa tidak hanya membayangkan, tetapi juga benar-benar melihat proses terjadinya gaya dan gerak. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman dan ketertarikan siswa dalam belajar IPA. Beberapa kelebihan dari model demonstrasi antara lain membuat pembelajaran lebih konkret dan nyata, meningkatkan perhatian dan minat belajar siswa, memudahkan pemahaman konsep yang sulit, memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Namun, model ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti membutuhkan persiapan alat dan bahan yang cukup matang. Tidak semua siswa dapat melihat langsung dalam praktik. Jika tidak dikelola dengan baik, siswa bisa hanya menjadi penonton pasif. Model demonstrasi sangat cocok digunakan pada materi yang membutuhkan pembuktian secara langsung, seperti gaya dan gerak. Kolerasi model ini terlihat dari kemampuannya menghubungkan konsep gaya dengan pengaruhnya terhadap gerakan benda dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai antisipasi, guru perlu melibatkan siswa secara aktif, misalnya dengan meminta mereka memprediksi hasil demonstrasi atau memberikan kesempatan untuk mencoba secara bergantian. Dengan penerapan model demonstrasi, diharapkan siswa dapat memahami konsep gaya dan gerak secara lebih nyata dan tidak hanya sebatas teori. Pada sesi terakhir, saya menerapkan model pembelajaran eksperimen. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba melatih dan menemukan konsep pembelajaran melalui percobaan secara langsung. Dengan eksperimen, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar dari pengalaman nyata. Mari kita saksikan prosesnya. Anak-anak, perhatikan alat dan bahan di depan kalian. Ada air di dalam wadah, serta beberapa benda seperti batu, kayu, plastik, dan sendok. Amati bentuk dan jenis benda-benda tersebut. Sebelum kita melakukan percobaan, Ibu ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, benda mana yang akan mengapung?
Mana yang tenggelam? Batu. Ya, bagus. Kayu, plastik, sendok mengapung, dan batu tenggelam. Menurut kalian, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ringan, Bu. Karena berat, Bu. Ya, bagus. Itu karena perbedaan massa jenis benda dengan air. Ibu akan menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil yang kalian amati. Ibu menunjuk Rizkina, silakan maju ke depan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Jadi, kayu dan plastik mengapung, sedangkan batu tenggelam. Ya, betul. Yang lain, apakah ada tanggapan hasil yang berbeda? Sama, Bu. Oke. Pada bagian ini, pembelajaran menggunakan model eksperimen. Model ini dipilih sebagai solusi untuk membantu siswa memahami konsep mengapung, melayang, dan tenggelam melalui pengalaman langsung. Dalam kegiatan ini, siswa melakukan percobaan sederhana dengan memasukkan berbagai benda ke dalam air, kemudian mengamati apakah benda tersebut mengapung, melayang, atau tenggelam. Melalui eksperimen ini, siswa tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga membuktikan sendiri konsep yang dipelajari. Model eksperimen menjadi solusi untuk mengatasi pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. Dengan melakukan percobaan secara langsung, siswa dapat memahami hubungan antara jenis benda dan sifatnya terhadap air. Hal ini juga meningkatkan rasa ingin tahu serta keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Beberapa kelebihan dari model eksperimen antara lain memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa, meningkatkan rasa ingin tahu dan keterampilan proses sains, membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam, membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Namun, model ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti membutuhkan alat dan bahan yang harus dipersiapkan dengan baik, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan. Jika tidak dibimbing, siswa bisa kurang fokus pada tujuan pembelajaran. Model eksperimen sangat cocok digunakan pada materi yang membutuhkan pembuktian langsung, seperti mengapung, melayang, dan tenggelam. Kolerasi model ini terlihat dari keterkaitan antara konsep sifat benda dengan hasil percobaan yang diamati siswa secara langsung. Sebagai antisipasi, guru perlu memberikan instruksi yang jelas, mengawasi jalannya percobaan, serta memastikan keamanan dan keterlibatan semua siswa dalam kegiatan. Dengan penerapan model eksperimen, diharapkan siswa dapat memahami konsep mengapung, melayang, dan tenggelam melalui pengamatan nyata yang menyenangkan dan bermakna. Sekian video pembelajaran yang menampilkan penerapan berbagai mode pembelajaran. Dari keempat model yang telah ditampilkan, kita dapat melihat bahwa pembelajaran akan menjadi lebih efektif ketika guru mampu memilih model yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi yang menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.